Abstrak brand si botak talas kering merupakan produk pangan kreatif Bolu dari talas yang diolah menjadi tepung sebagai bahan dasar bolu kering manis. Pemilihan produk didasarkan karena talas dan bolu adalah produk pangan yang banyak diminati, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kandungan yang terdapat dalam talas berpotensi untuk membantu generasi milenial untuk program diet karena rendah kalori, mencegah penyakit jantung, meningkatkan kekuatan tulang, mengurangi resiko kanker. Latar belakang: semakin ketatnya persaingan dalam usaha kuliner membuat para pelaku bisnis sekarang ini harus pintar membuat terobosan dan inovasi baru agar tetap terdepan dalam berbisnis kuliner. Potensi yang cukup besar, talas menduduki posisi ke-9 data inventarisasi produk umbian Madura. Salah satu usaha yang masih menjanjikan adalah makanan ringan, dengan inovasi rasa yang ditawarkan dan kreativitas kemasan sebagai branding produk sekaligus pengenalan budaya daerah. Si botak manis merupakan produk pangan olahan dari talas yang diolah terlebih dahulu menjadi tepung, selanjutnya dibuat bahan dasar bolu kering manis. Rumusan masalah. Dari uraian pendahuluan di atas dapat dirumuskan bagaimana cara memanfaatkan talas menjadi olahan yang memiliki nilai ekonomi. Tujuan pembuatan: memberdayakan masyarakat daerah setempat dan mensejahterakan secara ekonomi dengan pengembangan usaha yang lebih kreatif dan inovatif. Luaran yang diharapkan: luaran yang diharapkan dari usaha ini berupa produk makanan ringan yang bisa dinikmati semua kalangan dengan harga terjangkau melalui pengolahan yang tepat dan bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, usaha ini juga akan menghasilkan artikel kewirausahaan. Manfaat program: manfaat kegiatan usaha si botak ini diantaranya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan finansial. Selain itu, dengan adanya usaha ini akan membuat lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya usaha ini membantu petani talas untuk memasarkan hasil panen dan pengolahan talas menjadi makanan ringan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Gambaran kondisi umum: jenis usaha di bidang makanan ringan saat ini memiliki peluang yang sangat besar dan menempati posisi tertinggi dibandingkan usaha non-makanan dan minuman. Akhir-akhir ini, generasi milenial membuat inovasi makanan yang sehat dengan tujuan bisa dikonsumsi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua dengan komposisi rendah karbohidrat sehingga bisa dikonsumsi mereka yang sedang diet, serta inovasi dalam pemasaran dengan teknologi yang terus berkembang dan tidak lupa memperkenalkan kebudayaan lokal masing-masing. Si botak menjadi produk baru yang mencoba menggabungkan kekayaan sumber daya alam dengan pengenalan keberagaman kebudayaan lokal. Perkembangan dunia bisnis dan semakin dekatnya pelaksanaan pasar global menjadi peluang tersendiri untuk usaha si botak yang akan merebut perhatian pasar terlebih dari penggemar makanan manis. Produk juga akan ditawarkan dengan berbagai konsep baik dari segi pengemasan atau packing dan rasa. Dengan desain dan warna yang unik menarik perhatian, si botak dikemas dengan ukuran yang pas sehingga cocok dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dan di Madura. Strategi pemasaran: di sini terdapat 4 strategi pemasaran. Yang pertama yaitu flash, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah price, yang keempat adalah promotion. Yang pertama adalah flash. Tempat untuk menjual yaitu tempat yang strategis. Awal usaha produk akan dijual di lingkungan kampus Universitas Trunojoyo Madura dan selanjutnya akan dipasarkan di lingkungan sekolah ataupun tempat wisata. Yang kedua adalah produk. Produk yang dihasilkan menonjolkan value atau nilai yang berbeda di antaranya dengan menekankan khasiat yang akan diperoleh konsumen jika mengkonsumsinya. Produk yang dihasilkan akan berkembang disesuaikan dengan minat konsumen baik dari segi rasa ataupun tampilan produk. Yang ketiga adalah price. Harga dari produk si botak akan dijual dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Penentuan harga disesuaikan dengan target konsumen mulai dari masyarakat kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas. Yang keempat adalah promotion. Promosi yang akan dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui free testing dan melalui media diantaranya yaitu brosur, pamflet, dan media sosial, yaitu Instagram, Facebook, website, dan Twitter. Analisis SWOT diantaranya yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threat yaitu ancaman.
Yang pertama yaitu strength, kekuatan. Kekuatannya yaitu di wilayah Madura khususnya belum terdapat produk bolu talas sehingga si botak tergolong produk yang masih baru. Yang kedua yaitu weakness, kelemahannya yaitu yang pertama manajemen usaha yang masih sederhana. Yang kedua yaitu produk belum dikenal masyarakat. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluangnya dari usaha ini yaitu pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat karena umumnya masyarakat menyukai produk berupa coklat ataupun permen. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancamannya yaitu selera konsumen yang selalu berubah-ubah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Bahan pembuatan. Bahan pembuatan dari si botak manis ini yaitu talas, tepung terigu, telur, mentega, gula pasir, SP, baking powder, vanili, susu bubuk, garam, topping, perasa, dan pewarna. Proses pembuatan dari si botak manis ini yang pertama yaitu campurkan gula, SP, dan vanili, mixer kurang lebih 15 menit sampai 20 menit atau sampai mengembang pucat. Yang kedua yaitu masukkan talas yang sudah dihancurkan, susu bubuk, garam, dan baking powder, aduk menggunakan spatula, aduk rata. Tambahkan margarin, leleh, aduk melipat sampai tidak ada margarin yang mengendap. Yang ketiga yaitu bagi adonan menjadi beberapa bagian untuk diberi pewarna dan perasa bolu. Yang keempat yaitu panaskan dandang, kukus kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Setelah dingin bisa diberi topping. Anggaran biaya. Di sini terdapat anggaran biaya dari pembuatan sampai pemasaran si botak manis ini. Yang pertama yaitu perlengkapan yang diperlukan seperti oven, kompor, tabung gas dan regulator, mixer, pisau, lap kain, nampan, manci, loyang, spatula, ember, karung, bag, gunting, timbangan, blender, baskom, rak pendingin, booth penjualan. Selanjutnya yaitu bahan habis pakai seperti talas, tepung terigu, telur, mentega, gula pasir, SP, baking powder, vanili, susu bubuk, garam, topping, perasa bolu, pewarna alami, plastik segitiga, kertas roti, kemasan bolu, stiker kemasan, isi ulang gas LPG. Selanjutnya yaitu perjalanan. Perjalanan ke pembelian bahan baku, perjalanan membeli peralatan, ongkos angkut barang dan peralatan. Selanjutnya yaitu lain-lain seperti biaya listrik dan air, banner, alat tulis kantor, leaflet, biaya operasional website dan aplikasi. Dengan total semua 14.590.000. Selanjutnya yaitu ringkasan anggaran biaya. Jenis pengeluarannya yaitu berupa peralatan penunjang sebesar 8.417.000, bahan habis pakai sebesar 4.758.000, perjalanan sebesar 650.000, dan lain-lain sebesar 765.000 dengan jumlah total 14.590.000. Analisis keuangannya yaitu model biaya yang dikeluarkan sebesar 14.590.000. Waktu pengembalian modal yaitu jumlah modal tetap 1 tahun dibagi jumlah penerimaan. Nah, jumlah modal tetap selama 1 tahun itu sebesar 19.800 dibagi dengan jumlah penerimaan sebesar 90 juta sama dengan 0,2112. Jadi, untuk pengembalian modal membutuhkan waktu 0,2 tahun atau selama 2 bulan. Keuntungan yang didapatkan 1 bulan yaitu 15.000 itu harga jualnya dikali 500. Nah, 500 itu adalah produksi banyaknya bolu selama 1 bulan. Hasilnya yaitu 7.500. Itu keuntungannya. Nah, keuntungan setiap kemasan yaitu 15.000 dikurangi 9.832,8 sama dengan 5.167,2. Nah, keuntungan 1 bulannya yaitu 5.167,2 dikali 500 sama dengan 2.583.600.
Jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama, persiapan alat dan bahan yang akan dilaksanakan pada bulan pertama, minggu pertama. Selanjutnya yaitu pembuatan produk yang akan dilaksanakan pada bulan pertama, minggu kedua sampai dengan bulan keempat, minggu keempat. Selanjutnya yaitu pemasaran produk yang akan dilaksanakan pada bulan pertama, minggu ketiga sampai dengan bulan keempat, minggu keempat. Selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap akhir bulan. Selanjutnya yaitu pembuatan laporan yang akan dilaksanakan setiap akhir bulan. Selanjutnya yaitu revisian laporan, yaitu sama dilaksanakan setiap akhir bulan. Untuk laporan akhir yaitu dilaksanakan pada bulan pertama, minggu keempat sampai dengan seterusnya.